Baik pemirsa Tribun, inilah suasana di Gebiar kemah Gebiar Pramuka. Kita akan mencoba menyisir ataupun mengelilingi Rangga Kencanawati Pramuka SMK Negeri 1 Luragung. Makasih ya, Bu. Makasih Bu ya. Ayo. Ayo Om ya. Izin Ketua, mohon waktunya. Sana. Di sana susah sinyal Kak. Pak bisa dijelaskan Pak mengenai kegiatan kemah Gebiar Pramuka ini Pak? Kemah Gebiar Pramuka 2024 sekarang ini adalah kemah Gebiar Pramuka yang kedua. Nah, yang pertama 2 tahun ke belakang. Jadi setiap 2 tahun sekali kita melakukan kemah Gebiar. Tujuannya adalah untuk saling memberikan saran, pendapat dan masukan satu kuaran dengan kuaran yang lain sehingga kita bisa maju bersama. Maju bersama di 32 kuaran ini. Nah, ruang inilah untuk saling mengisi. Maka di sini akan dilakukan berbagai macam materi. Ada kurikulumnya. Nah, sehingga kurikulum ini nanti bisa dijadikan pegangan oleh setiap kecamatan atau setiap kuaran yang nanti akan dikejawantahkan dengan anak didik kita di sekolah atau di gugus depan masing-masing. Itu yang paling penting. Ini juga melibatkan para peserta didik juga Pak? Ya, ini justru yang diundang adalah pembina, pelatih, dan gugus depan, ketua gugus depan, kepala sekolah kayak gitu. Itu dikonsentrasikan ke sana dan jelas ini dikoordinir oleh jajaran kepengurusan Gerakan Pramuka Kuartir Ranting di kecamatannya masing-masing. Ini berlangsung kapan sih Pak? Berapa hari Pak berlangsung Pak? Dari hari ini sampai hari Jumat. Jadi 3 hari. 3 hari. Peserta dari sekolah, pelajar tingkat. Enggak, bukan pelajar. Oh, bukan. Nah, ini dikonsentrasikan kepada pelatih ya. Oh, pelatih dan pelatih. pembina. Tapi masih kelihatannya ada yang Ada yang itu bantu karena setiap kuaran itu punya DKR. Iya. Dewan Kerja Ranting. Di kabupaten ada DKC, Dewan Kerja Cabang. Yang strukturnya itu diambil dari generasi mudanya. Dari SMA kan gitu. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, materi apa Pak yang diberikan terhadap peserta kemah Gebiar ini Pak? Satu, tentang pemahaman dasar Dharma Pramuka, Trisatya dan himne Pramuka. Karena itu adalah landasan kita berpramuka. Bagaimana menjadi manusia Pancasila,
dan bagaimana mewujudkan Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya. Setelah itu kita implementasikan juga dengan berbagai macam keterampilan dan kreativitas, berbagai macam permainan yang bersifat mendukung kepada tumbuhnya kreativitas berpikir serta mengkristalisasinya nilai-nilai kebersamaan dalam jiwa peserta didik pramuka itu sendiri. Kayak kita membuat sebuah permainan lalu dibuat untuk berpelukan 4 orang, 3 orang, jelas dengan sejenis, tidak boleh ada yang berbeda jenis. Karena kami sangat memegang erat hal itu, kan gitu. Nah, itu juga sebagai sebuah metodologi untuk membangun karakter bangsa, kan gitu. Karakter setiapnya akan kita bidik, akan terbangun dalam setiap jiwanya. Kemudian Pak, ini isu lingkungan Pak. Nah, Kuningan kan dikatakan terancam juga Pak. Banyak alih fungsi, kemudian berubahnya lahan serapan. Ini apakah menjadi materi dalam? Oh ya, di dalam Dasa Dharma Pramuka di poin kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, kan gitu. Itu poin kedua. Cinta alam itu jelas bagaimana menciptakan, menjaga, memelihara, gitu loh. Ngarawat, ngaruat, ngaraut, ruat, rawat, raut, gitu loh. Kita rawat ini, kita raut ini, kan gitu loh. Alam ini untuk tumbuh kehidupan atau sebuah peradaban yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya, kan kayak gitu. Nah, ketika sekarang ada kebijakan yang alih fungsi kayak gitu, ya itu juga akan menjadi perhatian masyarakat kita. Silakan masyarakat mengevaluasi dan mengambil sikap politik sendiri, kan gitu. Artinya kan ini dengan berbarengan dengan Pak Acep meninggal Pak, itu banjir di mana-mana Pak. Ini kan menjadi perhatian juga. Enggak ada kaitannya. Ya kan masalah lingkungannya Ya, maksudnya ya. Pak, betul. Enggak ada kaitannya. Justru kalau saya melihat bahwa ini sebuah berkah ya, berkah bahwa beliau sudah di alam yang suci, sudah mengabdikan dirinya hidupnya untuk kepentingan Kuningan. Terlepas ada yang alfa atau ada yang baik, nama juga manusia, nggak luput dari semua itu. Tapi saya sebagai sahabat beliau melihat dari satu sisi bahwa berbagai macam sisi bahwa beliau itu memang luar biasa ya, mengerahkan semua pemikirannya, waktunya, tenaganya, mengkonsentrasikan itu untuk kepentingan masyarakat Kuningan. Soal diterima atau diterima bukan urusan kita. Berarti ada doa bersama juga Pak? Ya, ada tadi. Kita lakukan doa bersama untuk Pak Acep sebagai figur yang pernah bersama-sama kita, memimpin kita, agar beliau diterima di tempat yang mulia. Tempat yang mulia dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Pak. Kemudian Pak, ini mengenai lokasi Pak, kan lokasi wisata banyak Pak di Kuningan. Ini alasan kenapa Pak memilih ini Pak? Kita ini pesertanya hampir 1.300, 2.000, hampir 2.300. 2.300. Dengan kapasitas 2.300 ini, kita kalau nggak di sini nggak ada lagi tempat. Berarti bukan ada hubungannya dengan Nggak ada. owner si domba. Artinya kan Nggak ada. wisata yang itu memang belum memadai untuk kegiatan pramuka seperti ini Pak. Ya, dengan kapasitas 2.300 orang, kita belum punya tempat alternatif selain di Sidomba. Ini kan Soal kedekatan dengan Pak Didi. Nggak ada. Didi gitu ya, Pak, Orang ya? juga nggak hadir. Ini kan upaya mengenalkan wisata juga ya Pak. Ya, harapan kami di Kuarcap ya punya kawasan yang dikelola sendiri oleh kuartir cabang, lalu kapasitasnya juga mumpuni, kan? MCK-nya, tempat upacaranya, tempat permainannya, terus juga keamanan tempat tenda-tendanya, yang bisa dong kita bergeser. Emang teman-teman peserta nggak jenuh, sini terus, kan pengen juga ngerasakan tempat yang lain, tapi representasi kawasannya belum ada. Pak, di sela kepramukaan soal politik mungkin Pak, sampai sejauh ini Pak, untuk dua rekomendasi Pak Rana dengan Pak Ridho sampai ini masih belum mengerucut Pak? Belum, masih dua nama ya. Inisialnya masih Ya, Pak. RS ya. Termasuk kemarin ada pertemuan lagi dengan Pak Yanwar, itu udah ada Ya, kan komunikasi itu seperti apa Pak? saya ataupun Pak Ridho mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun komunikasi lintas partai, kan? Membangun lintas partai
Nah, sehingga apa yang saya lakukan, lalu rekomnya tidak ke saya, ya nanti akan saya sampaikan ke Paridok isinya. Pak, untuk DPC ini Pak, kesepakatan DPC jelang pilkada Pak, posisinya apakah dicabut atau dicawabut Pak? PDI Perjuangan itu 4 periode ya, mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi pemimpin, menjadi bupati. Bahkan mengalami 2 periode itu bupati, wakil bupatinya dari PDI Perjuangan. Dan kemarin pemilu 2024 PDI Perjuangan masih pemenang pemilu. Nggak mungkin dong di nomor 2. Soalnya kan Di nomor 1. ada muncul komunitas baru Pak, bayar tuh Baladian Warana katanya itu. Nggak, biarin aja. Itu kan orang Ekspresi, mencoba Pak. untuk mengkalkulasi ya, mengkalkulasi politik. Ya biarkan saja. Kalau bayar apa tuh? Berarti apa? Baladian Warana Ya kalau saya lebih cenderung Raya ya. Raya. Rana Yanwar. Rana Yanwar boleh. Berarti memang udah dekat ya Pak secara emosional. Ya saya dekat. Walaupun lintas partai Pak. Ya, saya dengan Pak Dian dekat, dengan Pak Yanwar dekat, dengan Pak Tony dekat, dengan Pak Udin Kusnedi dekat. Tapi paling itu dengan Yanwar Pak, beberapa kesempatan ketemu ya Pak. Saya ketemu dengan Pak Yanwar sudah hampir 4 kali. 4 kali. Nah, dengan Pak Dian malah setiap kali paripurna ketemu. Itu kan secara kelembagaan mungkin Pak. Dengan Pak Yanwar kan beda konteks Ya. politik mungkin ya. Ya, Pak, ini jelang pilkada juga Pak, apakah pendidikan politik ini disampaikan juga Pak? oh disampaikan. Saya nggak malu-malu menyampaikan bahwa seluruh kader pramuka yang punya hak pilih besok harus